Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar kawan-kawan media online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin membahas masalah hati. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Artinya hati ini adalah terminal dari segala diri kita. Kalau hati ini rusak, maka rusak seluruh fisik kita, jasad kita. Tapi kalau hati kita ini baik, hati kita ini sehat, maka sehat juga fisik kita. Sehat juga jasad kita. Tetapi jika di dalam hati kita ini ada sebuah penyakit, lalu kita tidak mau mengobati penyakit itu, kita akan membiarkan penyakit itu menempel terus di hati kita. Kita mempertahankan terus penyakit hati itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati manusia ada penyakit. Lalu kami tambah penyakit di dalam hatinya supaya apa? Supaya mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih karena mereka sering berdusta, senang berbohong. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita merasakan di dalam hati kita ini ada sebuah penyakit, maka segera kita obati penyakit hati kita ini. Jangan kita biarkan penyakit ini berlarut-larut. Apa salah satu tanda-tanda daripada hati kita ini tidak terobati? Hati kita ini penyakitnya semakin bertambah dan bertambah, ditambah oleh Allah. Karena Allah sendiri mengatakan fazadahumullah, aku tambah penyakit dalam hatinya itu. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, tanda-tandanya orang yang punya penyakit hati dan bertambah penyakitnya, orang ini tidak mau mendapatkan nasihat dari orang lain. Tidak mau artinya menerima nasihat dari orang lain, tidak mau menerima tausiah atau dakwah dari orang lain. Nah, kalau diberikan nasihat supaya menjauhi yang namanya maksiat kepada Allah, memberikan nasihat supaya mereka mau taat kepada Allah, akan berbagai banyak macam alasan ini orang yang ada penyakit hati. Akan ada berbagai macam banyak alasan. Yang alasan ini untuk menjadi pembenaran di dalam dirinya. Nah, bahasa Quran dilanjutkan. Ada bahasa Quran yang dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika diperintahkan atau dikatakan kepada orang-orang yang ada penyakit hatinya, kata Allah, la tufsidu fil ardi, jangan kau merusak di permukaan bumi ini, jangan kau rusak isi bumi ini. Dengan apa? Dengan merusaknya? Ya dengan maksiat kepada Allah tadi, dengan dosa-dosa yang kita lakukan tadi, kita rusak ini bumi ini. Apa kata orang-orang yang ada penyakit hatinya? Untuk menutupi penyakit hatinya, hanya untuk pembenaran, mereka mengatakan qalu inna nahnu muslihun. Mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah mengadakan perbaikan, kami tidak merusak ya Allah. Nah, orang-orang yang punya penyakit hati ini, mereka itu lebih banyak membela diri mereka dan mereka tidak menerima nasihat, menolak nasihat berbagai macam alasan.
Inilah bahasa Allah Subhanahu wa taala, qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, sedangkan mereka itu tidak sadar kalau mereka itu sedang merusak diri mereka sendiri, tidak sadar mereka. Bapak Ibu jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita yang namanya ini bergaul, berkumpul sama kawan-kawan yang baik-baik, yang soleh-soleh. Bukan berarti kawan yang baik-baik, yang soleh-soleh itu adalah orang suci. Enggak, mereka itu manusia biasa. Ya, cuman dengan kita berteman kawan-kawan yang baik, yang soleh, itu dampak positifnya ada. Ya, minimal kita yang enggak soleh bisa ikutan soleh. Kita yang nggak baik bisa ikutan baik, ya. Malu kalau kita berteman sama orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik, istilahnya kita nggak bisa menjadi orang soleh atau menjadi orang yang baik. Sebenarnya Allah tuh sayang sama kita. Allah itu sayang sama kita. Dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita yang tidak baik ini, yang tidak soleh ini, Allah kirimkan kita kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang mau mengingatkan kita, kawan-kawan yang peduli sama kita, kawan-kawan yang selalu memberikan perhatiannya buat kita. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan terkadang terbalik, kita ini justru menolak rahmatnya Allah. Tetapi kita tetap menyalahkan nasib, menyalahkan Allah, padahal kita sendiri yang salah. Ketika Allah sudah mengutus teman yang baik, teman yang soleh, ya kan? Tiba-tiba kita curhat sama Allah, ya Allah, ngapa aku tetap begini dan begini, ya Allah, masih tetap berlumuran dosa, ya Allah, mana hidayahmu, ya Allah. Padahal Allah sudah memberikan hidayah, memberikan rahmatnya kepada kita dari teman kita yang soleh. Teman, saudaraku, tidak hanya dari lingkungan di luar rumah, di dalam rumah istri kita juga itu teman bagi kita. Ketika seorang istri mau menasihatin suaminya, peduli dalam agama suaminya, akhlak suaminya, hanya suaminya keras, suaminya tidak mau dinasihatin, suaminya merasa jahil laki-laki, ya kan, yang tidak usah diperintah-perintah dan segala macam. Padahal Allah kirimkan dia seorang wanita yang ingin merubah dirinya, ingin memberikan hidayah buat sang suami. Cuman sang suami tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.